Halo, semangat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua, Jemaat GBI Pasir Koja yang berkemenangan, dan buat Anda semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Pasir Koja. Saya percaya Anda diberkati lewat apa yang dikerjakan oleh tim multimedia selama 12 minggu ini, dan kita boleh merasakan berkat Tuhan melalui ibadah online yang dilakukan selama ini. Bila Anda merasakan suatu berkat dan Anda ingin membagikan pada orang lain, silahkan Anda share link dan subscribe di channel YouTube GBI Pasir Koja ini. Oke, kita mau berdoa untuk minggu pertama di bulan ini dengan tema keluarga. Mari kita berdoa bersama sebelum kita memasuki ujian dan penyembahan kali ini. Tuhan, kami berdoa buat pagi hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami. Kami memasuki bulan keluarga, kami percaya Tuhan menjanjikan perkara yang besar buat kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati keluarga kami. Kami bersyukur di masa yang penuh dengan masa-masa kekhawatiran COVID ini, Tuhan yang mengangkat kami sekeluarga untuk kami boleh belajar lebih dekat lagi satu sama lain, memperhatikan keluarga kami satu sama lain dan menjaga kesehatan kami. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami menjaga kesehatan kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar Tuhan, biar Roh Kudus yang bangkit dalam roh jiwa tubuh kami boleh melihat Tuhan yang memberkati kami dengan luar biasa. Tuhan yang membukakan inspirasi buat kami untuk kami boleh menjadi berkat dan berkemenangan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita ikuti ujian dan penyembahan berikut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kita kembali beribadah melalui ibadah online pagi hari ini. Mari kita mau berdiri bersama, kita mau bersukacita, kita mau menari bagi Tuhan, kita mau memuji Tuhan kita, bahkan kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagi
Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di dalam setiap janji-janji-Mu. Pagi hari ini kami mau berserah kepada kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia, bukan setia, bukan setia padamu Yesus. Ku mau ikuti panggilanmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
Ya, sebelum masuk dalam firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, yang kami kasihi, yang kami cintai di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami memasuki bulan yang baru di dalam kebaikan Tuhan. Di dalam bulan keluarga ini kami berdoa supaya Tuhan membukakan Tuhan betapa pentingnya mempunyai keluarga yang takut akan Tuhan. Urapi hamba-Mu, beri kata-kata yang berasal dari isi hati-Mu sehingga setiap jemaat bisa mengerti dan melakukannya. Di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib kami berdoa, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini adalah bulan keluarga. Dan ayat yang saya paling suka untuk membagikan pada keluarga baru ada di Mazmur 112, akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat yang luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Situ dikatakanlah berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu adalah rahasia saudara meraih yang terbaik di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dengan takut akan Tuhan, maka segala yang baik, segala yang indah, segala yang sedap didengar, itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita, saudara. Takut akan Tuhan itu juga adalah awal dari hikmat. Saudara, di saat-saat ini kita memerlukan hikmat. Hikmat itu adalah bukan sekedar kepandaian, tetapi bagaimana saudara memakai kepandaian saudara ya pada saat yang tepat, waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, dalam keadaan situasi yang tidak pasti seperti ini. Hikmatlah yang diperlukan, dan itu hanya didapat di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan juga akan membuat saudara terhindar dari hal-hal yang buruk yang tidak perlu terjadi dalam hidup saudara. Banyak orang mengalami masa-masa sulit karena tidak takut akan Tuhan ketika dia mengambil keputusan, ya ketika dia melangkah, kita tidak berbuat sesuatu, dia tidak takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya dia harus terjebak, masuk terperosok dalam kehidupan yang menyedihkan, bahkan merusak masa depannya selama-lamanya. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan pentingnya takut akan Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini takut akan Tuhan itu ada dua hal. Pertama, tentu harus diajarkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Ya, karena mereka akan perkasa di bumi, mereka akan jadi orang-orang hebat kalau mereka diajar untuk sejak kecil takut akan Tuhan. Sejak kecil diajar mereka untuk menghormati Tuhan di dalam hidup mereka. Diajar beribadah, diajar taat, ya, diajar untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Selain itu juga, takut akan Tuhan itu harus diteladankan, dicontohkan. Ya, seorang ayah atau ibu yang tidak takut akan Tuhan, ya, suka berbohong, suka menipu, bagaimana bisa mengajarkan anaknya untuk takut akan Tuhan? Tidak menghormati orang tua. Bagaimana dia berharap anak-anaknya akan menghormati orang tua? Padahal jelas firman Allah katakan hormatilah orang tuamu, supaya baiklah keadaanmu dan panjanglah umurmu di bumi. Jadi saudaraku, harus diteladankan, dikasih contoh. Ya, kita tidak takut hanya kepada manusia karena hukuman, tetapi takut akan Tuhan ini lebih kepada rasa hormat. Ya, kita takut kepada orang karena mungkin takut hukuman. Takut akan Tuhan adalah sesuatu yang berbeda. Ada rasa hormat karena kita cinta, kita tidak mau melukai hati Tuhan. Ya, ketaatan yang dilakukan karena kasih. Kalau ada orang mengasihi saudara, saudara tentu tidak akan tega untuk melukai hati mereka dengan melakukan hal-hal yang membuat mereka kecewa. Nah, itu yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan. Nah, saudara, Mazmur 37 bahkan mengatakan dengan luar biasa, dikatakan demikian. Ya, di dalam ayat 25-26, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti.
tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi saudara, kalau orang takut akan Tuhan, anaknya bahkan cucunya akan menjadi berkat. Memberi pinjaman bukan pinjam. Di masa sulit mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena Tuhan berkenan di dalam hidup mereka. Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, takutlah akan Tuhan. Hormati kekudusannya. Hormatilah firman-Nya. Minta Roh Kudus menolong saudara hari demi hari, langkah demi langkah di dalam mengambil keputusan. Di dalam takut akan Tuhan, saudara akan terhindarkan dari hal-hal yang tidak perlu. Saudara akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bahkan anak saudara mengalami kebaikan, cucu saudara pun akan mengalami kebaikan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari segala berkat, kuasa, dan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari saudara, kita menutup firman Allah dengan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus menolong kami untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan menolong kami Tuhan untuk menjadi orang-orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak kami. Dan biar juga anak kami Engkau taruh di dalam hati mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi generasi yang perkasa, generasi yang hebat, bahkan lebih hebat dari kami Tuhan. Turunlah berkat Tuhan atas keluarga, rumah tangga yang ada di dalam jemaat kami. Tolong mereka yang dalam kesulitan ekonomi Tuhan, bikin terobosan, Tuhan bikin mujizat di dalam hidup mereka. Seperti janji-Mu Tuhan akan mencukupkan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk keluarga yang bermasalah juga Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, kasih yang mula-mula juga mempersatukan hati mereka. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai. Kami tutup di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan kolekte atau perpuluhan atau dana apapun, bisa mengirimkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bulan Juni, Gereja Bethel seluruh Indonesia mempunyai program yang sangat jelas, yaitu berbicara tentang keluarga. Ini sangat penting, kenapa? Karena memang keluarga adalah bahagian yang terpenting dalam seluruh kehidupan berjemaat. Keluarga merupakan lembaga yang fenomenal dan universal juga, saudara ya. Di dalamnya terdapat anak-anak yang dipersiapkan untuk bertumbuh. Ya. Keluarga adalah lembaga masyarakat paling kecil, namun terpenting. Keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti atau masyarakat terkecil, saudara. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, anak-anak yang telah percaya kepada Kristus, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu adalah keluarga Kristen, saudara. Ya, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian ini dibangun dari pengertian Kristen itu sendiri. Kristen artinya menjadi pengikut Kristus yang meneladani hidup dan ajaran-ajaran Kristus.
Pentingnya keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian, merupakan gambaran tentang maksud keluarga, khususnya tentang keluarga Kristen, di mana Kristus menjadi soko guru dan pengembangan keluarga yang mengasihi Tuhan. Adalah satu, keluarga merupakan tempat bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Manusia diciptakan menurut gambar Allah sehingga mempunyai potensi untuk melakukan sebuah aktivitas yang indah, bertumbuh, ya, memiliki energi, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus, sehingga akan terbentuk keluarga Kristen yang mengandalkan Tuhan Yesus. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan adalah dambaan seluruh keluarga. Karena keluarga Kristen seperti ini berperan menghasilkan generasi perkasa. The healthy family. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3, Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Yang kedua, Bapak Ibu, keluarga itu merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-nya masing-masing. Di dalam keluarga, landasan kehidupan anak dibangun dan dikembangkan berdasarkan Alkitab. Jadi Alkitab menjadi hal penting dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, kehadiran Tuhan Yesus di tengah keluarga, ya, itu menjadi syarat penting, saudara. Menjadi hal yang sangat potensial, melebihi apapun juga. Seperti dikatakan dalam Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 16. Keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat badai kehidupan itu datang. Barangkali orang lain sering tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan, tetapi di dalam keluarga kita mendapat perhatian dan perlindungan. Sehingga pentingnya pengajaran yang benar dalam keluarga berdasarkan wawasan Alkitab serta dasar-dasar perlindungan keluarga Kristen yang baik dan benar. Protecting your family. Titus 1 ayat 10 sampai 16, Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Poin yang keempat adalah keluarga merupakan tempat mentransfer nilai-nilai. Keluarga merupakan laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal-hal yang baik dan berguna bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka kesanalah Tuhan kelak akan menganugerahkan berkat-berkatnya atas rumah tangga Kristen. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam keluargalah tempat munculnya permasalahan. Penyelesaiannya, tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Seringkali masalah muncul secara tidak terduga. Misalnya, hubungan suami istri, masalah yang dihadapi anak-anak remaja, belasan tahun Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah ekonomi. Namun keluarga yang memprioritaskan Kristus, yang memerintah dalam rumah tangganya sebagai Tuhan atas hidup mereka, pasti dapat menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Bagaimanakah bentuk hubungan antara suami dan istri, orang tua dengan anak, dan anak dengan orang tua? Untuk mengetahui bentuk hubungan ini dapat dilihat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 misalnya, ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 4, Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, hubungan dalam keluarga adalah sebagai berikut. Satu, suami mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar pada istrinya. Dua, istri tunduk dan taat kepada suami dalam segala hal. Ketiga, orang tua mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Yesus, serta tidak membangkitkan amarah anak-anaknya.
4, anak-anak menghormati dan menaati orang tuanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat memasuki bulan Juni sebagai bulan keluarga di rumah masing-masing. Ketika saudara sekarang sedang hidup di dalam pandemi COVID-19 di GBI Pasir Koja, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara semua, dan kehidupan saudara akan semakin hari semakin berguna, bermanfaat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Ravenska Angelin, biasa dipanggil Ravenska. Pada saat ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya, di mana pada tanggal 20 Mei kemarin saya boleh diizinkan Tuhan untuk menjalani operasi sesar, dan bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sebagai manusia, kami menginginkan bahwa semuanya berjalan dengan normal, melahirkan secara normal. Namun Tuhan membawa kami melewati masa-masa yang membuat iman percaya kami semakin dikuatkan, diteguhkan kembali. Pada tanggal 20 Mei itu sebenarnya pagi hari saya sudah merasakan sakit perut, dan tidak lama berselang air ketuban mulai keluar, sehingga kami mengambil keputusan untuk cepat-cepat ke rumah sakit. Pada saat sampai di rumah sakit, kami melakukan semua proses yang diharuskan untuk dilakukan di rumah sakit, dan ada pengambilan darah. Dan pada saat menunggu di ruang IGD itu, hasil pemeriksaan darah keluar, dan kemudian ternyata diberitahukan bahwa hasilnya saya reaktif terhadap virus, sehingga dokter menyarankan untuk saya melakukan operasi sesar. Pada saat itu saya mulai bertanya-tanya bahwa masa sih, apa benar hasilnya seperti itu? Jangan sampai mereka salah, jangan sampai itu bukan punya saya, tapi punya orang lain. Tapi saya harus menerima kenyataan bahwa itu adalah hasil dari tes darah saya. Dan kemudian dokter berbicara dengan suami, kami pun mengambil keputusan untuk melakukan operasi sesar. Bersyukur bahwa Tuhan boleh menyertai sehingga semua proses operasi sesar berjalan dengan baik, walaupun pada saat itu saya mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, karena sebenarnya saya tidak menginginkan untuk operasi. Saya menginginkan semuanya berjalan normal. Dan ketika keluar dari ruang operasi, saya diisolasi, dan bayi saya pun diisolasi. Pada saat itu pun saya tidak mengetahui jenis kelamin bayi saya, laki atau perempuan. Sudah sampai di ruangan, selama beberapa jam baru perawat mengatakan bahwa bayi saya adalah perempuan. Dan di dalam ruangan bersyukur bahwa Tuhan terus menguatkan saya, memampukan saya dengan firman Tuhan yang saya baca, yang saya renungkan. Saya memuji-muji Tuhan walaupun hanya di dalam hati, tapi saya bersyukur bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan buat saya. Dan saya selalu berkomunikasi dengan suster bagaimana keadaan bayi saya, dan suster mengatakan bahwa bayi saya dalam keadaan baik, minum susunya juga bagus.
Dan saya bersyukur untuk semuanya itu. Pada saat di dalam ruang isolasi, saya hanya minta sama Tuhan bahwa jangan sampai saya membawa virus untuk orang lain. Karena saya tidak inginkan itu. Pada hari Kamis, mereka mengambil swab pertama dan bersyukur semuanya berjalan dengan baik. Dan hari Jumat mereka mengambil swab kedua, dan sambil menunggu hasil swab, ya saya terus berdoa mohon kepada Tuhan supaya saya negatif dan saya bisa cepat-cepat pulang, karena saya sangat rindu bayi saya. Karena dari awal saya gak bisa lihat wajahnya, gak bisa lihat dia seperti apa. Puji Tuhan, pada hari Sabtu sore, saya ditelepon sama perawat kalau hasil swab saya sudah keluar dan hasilnya negatif. Dan saya bersyukur karena Tuhan menjawab doa saya, sehingga pada hari Sabtu itu saya dan bayi saya boleh pulang. Saya bersyukur karena walau jauh dari keluarga, tapi saya punya keluarga di sini yang terus mendukung saya, yang terus mendoakan saya, yang terus menguatkan saya, sehingga saya mampu melewati masa-masa yang menurut saya berat buat saya. Dan saya berterima kasih dan mengucap syukur untuk semua dukungan doa dari jemaat-jemaat yang ada di GBI Pasir Koja. Bersyukur juga, berterima kasih untuk Pak Yance, Bu Indri, dan semua gembala-gembala yang ada di sana, dan semua dokter-dokter yang juga selalu mendukung, yang selalu menanyai kami tentang keadaan saya, tentang kondisi saya seperti apa. Terima kasih untuk dukungan, untuk doa-doa dari Bapak Ibu semua, sehingga saya boleh kuat, saya boleh dimampukan, dan saya boleh ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun pada saat pulang bayi saya juga mengalami sakit kuning, tapi saya bersyukur bahwa saat ini bayi saya sudah sehat, sakit kuningnya sudah hilang. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Mungkin ini yang bisa saya saksikan kepada Bapak Ibu semua. Biarlah kesaksian saya bisa menguatkan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan sangat memberkati. Karena itu, mari kita sama-sama berdoa syafaat untuk bangsa dan negara maupun keluarga kita. Tuhan, kami bersyukur buat negara yang indah, buat bangsa dan kota yang Tuhan tempatkan kami ada di sini. Seperti firman-Mu berkata di Yeremia 33 ayat 9 bahwa Engkau akan membuat
negara dan bangsa ini jadi bangsa yang penuh berkat, penuh dengan kebesaran nama Yesus. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan bangsa ini akan menjadikan bangsa ini terkemuka. Bangsa yang mungkin terpuruk ini akan menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang meraih nama Tuhan hidup dan berkuasa dinyatakan atas kehidupan seluruh bangsa Indonesia ini. Memberkati kota kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang pulihkan Tuhan, Kau yang membuat bangsa ini jadi bangsa yang taat, bangsa yang peduli, bangsa yang benar-benar tunduk di hadapan-Mu Tuhan, yang menghargai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya tangan-Mu yang menjamah setiap pergumulan tiap-tiap orang di seluruh bangsa ini Tuhan. Pergumulan tentang kehidupan mereka, ekonomi, dalam pekerjaan mereka, dalam hubungan keluarga, dalam apapun yang mereka punya pergumulan dalam kehidupan mereka, Kau yang menjawab. Kami bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mendengar doa yang tersembunyi dimanapun juga, sampai orang yang terkecil maupun yang paling senior Tuhan, Kau yang jawab doa mereka. Kau yang akan membuat mereka berhasil dalam kehidupan mereka ketika mempercayakan dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan agar gereja-gereja di Indonesia boleh meresponi panggilan-Mu Tuhan untuk bangkit, untuk memberkati bangsa ini Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan, menjadi kesaksian dalam sikap hidup mereka Tuhan, dalam bisnis mereka, dalam tindak tanduk mereka Tuhan, dalam kebaikan, dalam teladan hidup mereka Tuhan, dalam perkataan-perkataan mereka yang membawa berkat dan pengharapan untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Yesus, Kau yang membangkitkan orang-orang yang berkompetensi dengan baik Tuhan untuk boleh berperan untuk bangsa ini lewat gereja-gereja-Mu Tuhan. Memberkati juga semua orang adalah pemerintahan Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami percaya biar ada inspirasi Tuhan boleh memberkati bangsa ini dan mengubahkan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga buat kondisi sekarang Tuhan yang terus dalam masa perbaikan. Kami percaya ada berkat, ada pemulihan terus atas Indonesia. Buat orang-orang yang berperan di garis depan Tuhan, buat para dokter, para aparat, orang-orang yang harus bekerja tiap hari. Tapi kami percaya Kau yang sertai kesehatan mereka, berikan sukacita, berikan semangat, berikan kesehatan. Dan kami percaya ada berkat dalam apa yang mereka kerjakan untuk benar-benar Tuhan membawa bangsa ini terus pulih secara jasmani maupun rohani. Kami berdoa buat GBI Pasir Koja juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk GBI Pasir Koja ini semakin erat di masa-masa COVID, di mana jemaat Tuhan boleh dibangun dalam pengenalan mereka akan Tuhan, dalam kesetiaan mereka akan Tuhan, dalam kecintaan mereka akan Tuhan. Dan kami percaya dalam keluarga mereka boleh semakin akrab, semakin solid, mereka semakin kuat dalam pondasi yang benar akan kecintaan akan Kau, sehingga benar Tuhan ketika mereka diberkati, mereka boleh menjadi berkat secara sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, kami percaya semua kekhawatiran, semua kerinduan, ada inspirasi baru dalam keluarga, dalam bekerja, dalam mereka mengembangkan apa yang punya secara media sosial maupun teknologi, mereka boleh meningkat, mereka boleh berhasil dalam apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Yesus. Kami bersyukur buat minggu-minggu ini, kami percaya Tuhan yang memberkati semua orang yang sudah berusaha keras untuk semua masalah-masalah COVID ini, baik bidang multimedia yang menyediakan ibadah online ini, semua orang yang melayani di rumah mereka masing-masing, maupun Maskoker. Kami percaya Tuhan yang memberkati dia, semua apa yang kami kerjakan menjadikan sesuatu yang mengubahkan, bukan cuma asal berjalan, tapi kami boleh menghidupkan tiap orang ke level yang baru dalam pengenalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, ya, saya mau berdoa buat saudara dimanapun saudara berada, terutama saudara yang berada di rumah masing-masing, atau di tempat saudara, atau dimanapun saudara berada pada saat ini, sedang menyaksikan tayangan ini. Mari kita mengangkat tangan kita saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah di tempatmu. Berkat Allah akan turun ke atasmu ketika engkau hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara saat ini, hari ini, dan terus kekal sampai fajar Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.